Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, langsung saja kita mulai. Insya Allah di sini akan mengajarkan pelajaran sorof ya, mampu sorof. Soalnya ini adalah pertama kalinya anak menyampaikan pelajaran kepada antum, terutama mampu sorof ya. Baik. Mungkin bagi kelas 2 mungkin pada belum kenal Ana ya. Ana nama Ana Hirnanda Ilyasa Ramadan. Ana asal dari Bantul sini ya, dari Jogja, dari Bantul. Nggak terlalu jauh lah dari Jamil. Baik. Jadi lihat depan antum. Antum pegang bukunya ya, antum lihat bukunya. Ini adalah kitab sorof. Kelas 2 Marhalah Salafiyah Wusta, atau kalau Jalur Roman pakai MTS ya, dan kalau di Binbas pakai Salafiyah Wusta. Nah, ini buku ini adalah karangannya Ustadz Wahid Hashim. Beliau lebih terkenal dengan nama Ustadz Abu Muhammad ya. Alhamdulillah dulu waktu anak di Binbas, waktu anak SMP atau SV Salafiyah Wusta ini, alhamdulillah anak belajar langsung dengan beliau, dengan Ustadz Abu Muhammad pengarang kitab ini. Anak dulu belajar sekitar 3 tahun dengan beliau, waktu dari kelas 1 SMP sampai kelas 3. Alhamdulillah bersama beliau terus. Seru ya orangnya. Alhamdulillah beliau ngajarnya enak, baik. Ya cuman ya kocak, kadang agak mesum lah kadang. Gitu tuh. Bisa dibahas itu. Anda buka, lawan pertama adalah daftar isi. Ya ini kalau buku-buku kalau kita terjemahkan adalah daftar isi. Mukodimah, ini mukodimah nggak ada mukodimahnya. Nggak ada langsung ini. Biasanya harusnya ada mukodimah harusnya. Langsung saja. Antum di kelas 1 sudah belajar tentang bina-bina dan tasrif lugawi ya. Bukan lugawi, tasrif apa namanya lupa. Ya udah belajar. Ana harapkan antum benar-benar ingat itu untuk yang bina-bina ya. Ada 7 bina: soheh, misal, ajwaf, nakis, mahmus, lafif. Pokoknya itu antum nggak boleh lupa. Baik. Jadi di sini itu dasarnya, antum nggak boleh lupa. Kalau lupa ntar kedepannya repot. Baik. Anda bacakan lagi. Jadi beliau dulu Ustadz Abu Muhammad waktu mengajar beliau mengajarkannya itu untuk menghafalkannya biar lebih mudah itu pakai nada ya. Itu kalau dibahas seperti itu. Walau alam kalau di Jamil seperti apa? Kayaknya kan beliau nggak ngajar di Jamil ya. Jadi kalau nada beliau begini. Ya sebelumnya mohon maaf ya, suara anak nggak sebagus suara beliau. Jadi begini. Sahihun au mithalun au mudha'afun lafifun nakisun mahmuzun ajwafun. Itu atau hafalkan jangan sampai lupa. Sini kita langsung masuk saja. Di sini sebutkan i'lam anal abwabal mu'tabaru inda sarfiyina ithnani wa 'ishruna baban wa hiya ala arba'ati aqsam. Ketahuilah bahwasanya bab-bab yang terkenal yang diakui para ulama sorof ada 22 bab, dan dia terbagi menjadi 4 bagian. Nah ini anak ulangi. Nanti insyaallah anak buatkan bagannya ya, anak buatkan gambarnya. Dulu beliau sama Muhammad juga membuatkan gambar seperti itu di kelas. Jadi ilmu sorof itu terbagi menjadi 22 bab. Nah dari 22 bab itu nanti terbagi menjadi 4. Jadi nanti musorof jadi 4. Nah 4 ini terbagi lagi menjadi total 22. Nah ini yang pertama adalah fi'il sulasi mujarrad, dan di dalamnya ada 6 bab. Anak ulangi, yang ini yang akan kita pelajari ini adalah fi'il sulasi mujarrad. Nah, fi'il sulasi mujarrad ini nanti ada 6 bab.
Nah, ulangi, fi'il sulasi mujarrad ini ada 6 bab. Yaitu mungkin kalau di sini enggak ada ya. Mungkin kalau di buku kelas 1, nanti antum bisa buka buku kelas 1 untuk ingatnya. Di sini ada. Nah, yang ini. Nah, ini. Dan sebutkan fi'il sulasi mujarrad ada 6 bab. Nah, ini dia 6 bab ini. Ini ada 6 ya. 6 bab ini dia. Baik. Anak ulangi 6 bab ini anak bacakan dengan metode Ustaz Muhammad ya, dengan nada beliau. Anak ulangi lagi meskipun suara anak enggak jauh beliau, cuman anak usahakan lah moga aja bisa bagus. Insya Allah anak kirimkan rekaman beliau karena insya Allah anak ada nih suara beliau. Sebentar. Oh, ini ada. Yang pertama ini dari sini ya. Fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhamin, kasratani, fathu dhamin, wazanu fa'ala yaf'ulu, mauzunuhu fahuwa nasarayan suruh. Baik, itu bab pertama ya. Bab pertama fataha fathah dhamma, fathu dhamin, fa'ala yaf'ulu, ini bab pertama. Dan bab kedua fathu kasrin, wazanu fa'ala yaf'ilu, mauzunuhu fahuwa daraba yadribu. Dari bab pertama fathah dhammah fa'ala yaf'ulu. Adapun bab kedua fathah kasrah, fathu kasrin, dia wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Contohnya ini daraba yadribu. Jadi nanti anak buatkan gambar nanti insyaallah biar mudah ya. Nanti aku buatkan lah fathah dhammah, fathah kasrah ya gitu. Ini sebenarnya gampang rumusnya. Ya nanti hafal aja. Dan bacakan terus sampai selesai. Intinya rumusnya gitu aja, ntar untuk melihat ini perbedaannya adalah nanti di harokat ini ain fiilnya nanti. Ada yang fathah, dhammah, fathah kasrah, fathah. Baik, anak bacakan sampai selesai. Fathu fathin, wazanu fa'ala yaf'alu, mauzunuhu fahuwa fataha yaftahu, kasru fathin, wazanu fa'ila yaf'alu, mauzunuhu fahuwa ali ma ya'lamu, dhammu dhamin, wazanu fa'ula yaf'ulu, mauzunuhu fahuwa hasuna yahsunu, kasru kasrin, wazanu fa'ila yaf'ilu, mauzunuhu fahuwa hasiba yahsibu. Itu 6 bab. Harap ini antum juga hafal ini ya. Ini hafal karena nanti di kelas 2 sampai seterusnya ini nanti digunakan. Ini antum harus hafal ya, ini dari kelas 1. Saya kalau antum nggak hafal repot nanti ke depannya. Baik, ini adalah yang bab pertama. Fa'ala yaf'ulu. Kalau antum ini sudah tahu ya di sini. Di atasnya adalah fiilnya, fiil madhi, mudhari, isim masdar, isim fa'il dan seterusnya. Ini antum harus tahu. Nah, yang pertama bina sahih. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Nah, sebenarnya perlu ana sampaikan di perbedaan kita bisa kita katakan baca syair ya. Baca syair dan Al-Quran itu berbeda. Adapun Al-Quran itu harus tajwid. Panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek. Adapun semacam ini untuk pelajaran misalnya syair itu ya cara bacanya berbeda. Terkadang pendek bisa kita baca panjang, terkadang panjang bisa kita baca pendek.
Ini adalah bina sahih. Ini ulangi lagi. Antum harus hafal ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Dan ini antum harus hafal karena memang pelajaran ini antum di kelas 2 ini antum harus menghafal seperti ini. Jadi misalnya nanti contoh soal ujian, misalnya dari kata fa'ala, sebutkan isi masdarnya. Nah, antum cari ntar isi masdarnya mana. Oh, ini. Afan sedikit gangguan. Afan ada sedikit gangguan suara anak serak tadi. Nah, contoh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah binaan jawab wawi. Soma yasumu sauman saimun masumun sumlata summa somun masomun miswamun. Dan yang ketiga adalah jaza. Jaza yajuzu jawazan jaizun majusun juz la tajuz majazun majazun mijazun. Dan yang sini terakhir yang dicontohkan sini adalah bina nakis wawi. Ghaza yakzu ghazwan ghazin magzuun ughzu la takzu magzan magzan mikzan. Naja yanju najatan najin manjun unju la tanju manjan manjan minjan. Bukan mijan ya, beda. Jadi intinya seperti yang udah tempat jadi pada kelas 1, ilmu shorof itu adalah ilmu perubahan. Adalah perubahan kata dalam bahasa Arab. Lebih rincinya adalah perubahan kata kerja dari bentuk asal ke bentuk-bentuk yang lain. Jadi antum harus hafal kata kerja. Kata aslinya misalnya fa'ala, dia bisa berubah menjadi ini, bisa berubah menjadi yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun dan seterusnya. Antum harus hafal semua. Nah, cara ngafalnya adalah menggunakan rumus. Ini ya, menggunakan wazan. Wazan itu bisa kita simpelkan tuh maknanya adalah rumus atau pola. Jadi kalau antum sudah hafal polanya, nanti kalau antum dapat kata tinggal antum masukkan saja. Oh, begini, seperti itu. Nah, ini adalah contoh rumusnya. Nah, di sini ada contoh kata-kata lainnya. Ada soma, ada kola, daro. Nah, nanti kalau anak beri tugas, kalau insya Allah nanti akan anak beri tugas. Yang nanti setoran ini pakai model ini ya, pakai nada anak tadi. Insya Allah anak kirim, kayaknya ada itu filenya suara-suara Muhammad. Nanti anak kirimkan sana kalau ada. Misalnya ini kola. Kola yakulu qawlan qailun makulun Qul takul makolun mikowalun. Contoh seperti itu. Tabayatubu taubatan taibun matubun tubla tatub matabun mitabun. Nah, contoh seperti itu. Dama yadumu dawaman daimun madumun dumla tadum madamun midwamun. Ini melawatnya apa nih melawat? Zaro yazuru ini menjenguk ya, tuh nggak tahu melawat ini bahasa mana melawat. Nah, seperti itu. Ini antum hafalkan semua ini, kalau bisa antum hafalkan semua. Nanti kalau ada tugas atau ujian nanti anak suruh setoran. Seperti itu. Ini bab pertama.
Nah, ini sebutkan di sini ini ya. Ini fi'il madhi, kemudian ini si masdarnya. Celantum udah tahu. Harusnya udah tahu ya. Minimal yang pintar tahu lah. Celantum pintar semua insyaallah. Ya, seandainya mungkin ada yang kurang pintar, mungkin antum kurang belajar aja, bukan kurang pintar, kurang belajar. Kalau mau belajar insyaallah bisa jadi pintar. Nah, sini ini ada tamrin ini latihan ya. Jadi ini antum harus melengkapi ya. Oke. Ini sementara ana masih beri materi, belum ada beri tugas. Dan nanti misalnya beri tugas bisa nasruh setoran atau bisa nasruh melengkapi ini. Nanti selalu ada nanti anak beri tugas. Nah, untuk pelajaran online seperti ini itu kalau kita nggak manfaatkan benar-benar itu waktunya akan terbuang sia-sia. Setelah ini anak beri video paling cuma sekitar belasan atau mungkin 20 menit, insya Allah nggak nyampe 30 menit lah. Sementara waktu jam pelajaran itu adalah 1 jam. Maka ntar anak beri tugas nanti. Baik. Ini bab pertama. Ini bab kedua fa'ala yaf'ilu. Nah, ini dia bedanya. Kalau bab pertama tadi adalah fa'ala yaf'ulu fathah dan dhammah. Namun bab kedua adalah fathah dan kasrah, fa'ala yaf'ilu. Nah, musim corona. Baik. Ya. Sama tinggal kita tasrif saja, ini ada sedikit beda yaitu fa'ala yaf'ilu. Oke, bismillah. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Nah, bisa dilihat sini dalam bab 1 dan bab 2 ini ada beda yaitu ini. Di harokat ain fi'il pada fi'il mudhari yaitu berharkat kasroh. Nah, bab pertama sini perbedaan kedua ada nanti di fi'il amrnya. Kalau di sini fi'il amrnya adalah uf'ul, mana tadi? Nah, ini uf'ul, di sini pakainya if'il la taf'il. Baik. Pokoknya adalah kita beranjak ke bina misal wawi. Wa'ada ya'idu 'idatan wa'idun maw'udun id la ta'id maw'idun mi'adun. Berikutnya adalah bina misal. Yasaro yaisiru yusron yasirun maisurun isir la taisir maisirun misarun. Dan berikutnya adalah bina ajwaf ya'i. Saro yasiru sairun masirun sirla tasir masirun misyarun. Ini agak mirip ya, yasaro sama saro agak mirip. Karena kalau orang nggak tahu atau orang kalau lagi lupa bisa terbalik kata ini. Maknanya beda. Yasaro itu mudah atau memudahkan, dengan saro itu berjalan. Dan lagi nih saro nih, mirip-mirip nih katanya. Ya, berikutnya adalah bina nakis ya'i. Saro yasri siroyatan sarin masriyun isri la tasri masron misron. Nah, terus ada lagi. Bina lafif. Sini sebelum tadi nggak ada bina lafif ya. Yang sini ada wakoyaki wikoyatan wakin maukiyun kila taki maukon mikon. Itu adalah contoh lafif mafruk yang terpisah. Berikutnya adalah lafif makrun atau yang tersambung. Syawa yashwi syayyan syawin maswiyun Ishwi la tashwi maswan miswan. Nah, itu adalah contoh yang di sini contoh disebutkan ya. Adapun ini adalah kata lainnya, nanti tinggal antum masukkan ke rumus tadi ya. Nah, sebenarnya ini biasanya kalau dulu anak waktu pengabdian, waktu anak ngajar santri langsung tatap muka itu mereka anak terus satu-satu. Jadi habis anak jelaskan langsung anak tes, jadi lebih enak.
Kalau begini agak susah kalau begini. Mungkin antum paham. Ya insya Allah mudah dipaham ya. Insya Allah antum paham semua. Nah masalah nanti untuk praktek itu beda lagi. Seperti biasa ya. Praktek itu lebih susah daripada teori. Teori mah gampang, dihafalin enak. Cuma nanti prakteknya susah. Ya nggak susah sih, mungkin ya agak sulit gitulah. Setelah gitu anak suruh misalnya antum. Misalnya ini kelas 2, Wahana nggak hafal kelas 2 namanya siapa? Ya misalnya anggaplah ada namanya Muhammad. Biasanya dalam satu kelas tuh ada namanya Muhammad ya. Inilah misalnya antum Muhammad. Coba ini wasola wasola yasilu silatan. Coba antum ditasrif gitu. Ya mungkin belum tentu bisa jadi karena lupa atau bingung atau mungkin karena grogi, bisa jadi. Contoh seperti itu. Yang menghafalkan nanti ketika tugas anak suruh itu nanti. Jadi biasanya ada tamrin, ada latihan. Tapi mungkin sekian dulu, udah hampir 20 menit. Insyaallah nanti berikutnya anak bikinkan bagan atau catatan untuk antum membaca biar antum lebih bisa mudah memahami ya. Terus terang anak tipe orangnya tuh kalau ngomong kadang kecepatan, kadang juga gagap. Jadi agak susah emang. Ya alhamdulillah, moga aja anak bisa lancar gitulah. Baik. Seperti itu. Mungkin kalau antum ada yang belum paham bisa nanya lewat komentar di Classroom atau bisa langsung jabrik anak juga nggak apa-apa. Insya Allah nanti anak jelaskan. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.